Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita kembali mencoba menyelami nilai-nilai kearifan atau makna-makna yang terdapat pada sebuah produk kebudayaan kita yang ada di Tanah Mandar melalui papasan atau sebuah amanah atau petua-petua dari para leluhur kita. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai pada dua segmen. Yang pertama adalah kita mencoba menyerap nilai-nilai kearifan lokal kita, nilai-nilai moral yang terdapat pada papasan itu sendiri, termasuk nilai-nilai kebenaran yang terdapat pada papasan. Dan sampai pada sebuah bagaimana kita coba mengungkap komitmen masyarakat Mandar terhadap ilmu pengetahuan melalui papasan itu sendiri atau lebih dikenal dengan paisangan. Kali ini kita akan mencoba kembali menelisik secara sederhana komitmen masyarakat Mandar atau para leluhur kita di Tanah Mandar tentang nilai demokrasi itu sendiri. Kita pernah mendengarkan sebuah diktum atau pesan moral tentang demokrasi yang pernah disampaikan oleh sosok Maradia pertama atau raja pertama Imanyambung itu Dilaling, raja pertama Balanipa. Beliau pernah menyampaikan, marondon duambongi muak matea mau anak mau apou dai muanai menjari Maradia muak tania atau nama sayan ni Pak Banua tania atau nama sayan militan. Pesan ini dapat kita jumpai di berbagai literatur dengan narasi yang tentu tidak jauh beda. Jika kita maknai secara sederhana pesan tersebut, Imanyambung itu Dilaling memesan kepada kita atau para seluruh keturunan-keturunan masyarakat Mandar, besok atau lusa, jika kemudian saya sudah meninggal atau wafat, sekalipun dia adalah anak saya, cucu saya, jangan pernah engkau mengangkat menjadi Maradia, pemimpin atau raja, jika ia tidak mampu mengayomi masyarakat kecil, jika ia tidak mampu menjaga daerah atau tanah airnya yang ia pimpin. Ini menunjukkan juga komitmen Imanyambung itu Dilaling terhadap nilai demokratis, menunjukkan bahwa dalam setiap kepemimpinan di Tanah Mandar senantiasa berbicara tentang nilai kepantasan. Nilai kepantasan yang dimaksud Imanyambung itu Dilaling ini adalah ketika sosok pemimpin dapat mengayomi masyarakat kecil, dapat menjaga daerahnya. Salah satu ciri daripada pemimpin bagi orang Mandar ketika dia punya komitmen untuk mengayomi masyarakatnya. Inilah makna yang semestinya kita tarik dari papasan atau pesan yang disampaikan Imanyambung itu Dilaling melalui diktum yang terkenalnya tersebut. Sebab bagi masyarakat Mandar, siapapun yang kemudian berhak menjadi seorang pemimpin dalam sebuah wilayah atau daerah ketika ia mampu memiliki kriteria-kriteria dasar tersebut. Kriteria dasarnya adalah tadi yang kita jelaskan, bahwa ketika ia mampu mengayomi masyarakat, ketika ia mampu menjaga daerahnya. Komitmen masyarakat Mandar terhadap nilai-nilai kepemimpinan atau nilai-nilai kepantasan tentu sangat jelas. Sehingga lewat papasan ini semestinya kita sebagai generasi muda harus kembali melek terhadap beberapa produk kebudayaan kita melalui petua-petua orang tua dulu. Jika kemudian kita tinggalkan, maka secara tidak langsung kita akan tercerabut dari akar kebudayaan kita. Jangan salahkan ketika dalam konteks demokrasi saat ini terjadi proses dehumanisasi, upaya saling merendahkan antara satu dengan yang lain, karena sudah tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang kemudian kita dapat serap. Imanyambung itu Dilaling sebenarnya sudah mengisyaratkan kepada kita bahwasanya di Mandar ketika berbicara tentang kepemimpinan, sekalipun Anda adalah sosok anak Maradia atau raja,
Jika Anda tidak punya kepantasan untuk memimpin, maka itu tidak layak untuk diangkat menjadi maradia atau pemimpin. Sekalipun Anda misalnya adalah orang-orang yang punya kedekatan secara khusus dengan raja, maka jika Anda tidak punya nilai kepantasan untuk memimpin, maka konsekuensinya Anda kemudian tidak boleh menjadi pemimpin. Syarat daripada seorang pemimpin tentu harus senantiasa berjalan di atas rel kebenaran bagi orang Mandar. Anaya tu Mandar si mata milete di atongana. Sesungguhnya orang Mandar senantiasa berjalan di atas rel kebenaran. Sebagai syarat untuk mencapai nilai kemanusiaan kita yang kita sebut dengan malak bikedo, malak bipal. Saudara-saudara sekalian, mungkin lewat upaya kita menyelami nilai-nilai kearifan lokal kita yang ada di Tanah Mandar seperti melalui produk kebudayaan Papasan, ini mengantarkan kita untuk sadar bahwa betapa besar peranan Papasan atau nilai-nilai kearifan lokal kita terhadap semua segmen kehidupan kita. Sebagai akhir daripada pertemuan kita, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.